Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kastiah, NIM 2418009. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu pendidikan seks tanggung jawab orang tua. Proses sosialisasi pertama kali terjadi dalam lingkungan keluarga. Di sini, pendidikan seks untuk anak usia dini sebagai bagian penting dari proses sosialisasi tersebut. Karena apa? Karena fungsi utama pendidikan seks untuk anak adalah mempersiapkan anak untuk menghadapi masa depan yang baik mengenai alat reproduksi dan seksualitas dirinya. Orang tua juga harus mendampingi persoalan seksual. Karena tanpa ada pendampingan orang tua, anak akan menjadi bingung dalam memahami berbagai persoalan seksualitas. Sehingga seringkali terjadi teman sebaya itu menjadi pusat bertanya bagi anak, atau mereka mencari tahu sendiri melalui internet, yang hal tersebut itu dapat menjadikan anak menjadi salah pengertian. Penyampaian pendidikan seks juga harus dilakukan dengan memposisikan anak sebagai sahabat, karena akan memudahkan anak untuk mengkomunikasikan persoalan seks pada orang tua dengan nyaman. Pendidikan seks dalam Islam. Yang pertama, metode keteladanan. Pendidikan seks pada anak alangkah baiknya dimulai dengan memberikan contoh pada anak melalui keakraban hubungan antara suami istri, sehingga anak mendapat gambaran yang baik melalui seks. Kerukunan antara kedua orang tua selaku dua tunggal dalam keluarga akan menjadi guru dan teladan yang baik bagi anak. Menunjukkan kasih sayang di antara keduanya, keserasian dan kemesraan di hadapan anak-anak banyak sekali membantu dalam menumbuhkan sikap dan tingkah laku seks yang sehat dari diri anak, yang mempunyai nilai besar bagi perkembangan anak di usia selanjutnya. Yang kedua, metode pembiasaan. Bagi anak, metode pembiasaan dinilai sangat efektif jika penerapannya dilakukan terhadap peserta didik yang berusia kecil, karena memiliki keragaman atau ingatan yang kuat dan kondisi kepribadian yang belum matang, sehingga mereka mulai terlarut dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai awal dalam proses pendidikan, pembiasaan merupakan cara yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral dan jiwa anak. Nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya ini kemudian akan termanifestasikan dalam kehidupannya semenjak ia melangkah ke usia remaja dan dewasa. Yang ketiga, metode nasihat. Cara ini sering digunakan oleh para orang tua anak dalam proses pendidikannya. Masalahnya adalah orang dewasa mengira bahwa pendidikan dengan nasihat merupakan cara yang paling lemah, tetapi masih banyak yang digunakan. Yang keempat, metode tanya jawab. Dalam pendidikan seks, metode tanya jawab dan dialog digunakan dalam rangka untuk memberikan penjelasan kepada anak mengenai mahram, pengertian ihtilam dan haid, manfaat menjaga pandangan mata, menjaga kebersihan alat kelamin, dan berhalwat dengan lawan jenis, mempergunakan petunjuk, tuntunan, nasihat, cerita-cerita, dan menyebutkan manfaat serta mudaratnya dari satu perbuatan akan mendorong mereka berbudi pekerti luhur dan menghindari hal-hal yang tercela. Kesemua itu hendaknya dimodifikasi dalam satu tanya jawab dan dialog agar anak lebih terdorong untuk lebih aktif, kritis, dan tidak jenuh. Metode tersebut dipergunakan untuk mengarahkan proses berpikir anak, mengevaluasi metode hadiah dan hukuman. Hukuman dan hadiah kiranya dipergunakan oleh guru untuk meneguhkan atau melemahkan respon khusus tertentu. Penekanan yang lebih besar hendaknya diberikan di sini kepada metode hukuman karena perbuatan yang sangat bertentangan. Namun hukuman hendaknya menjadi pijakan awal yang tidak akan memberikan kecuali ganjaran telah gagal membawa hasil yang diinginkan. Hukuman hanya boleh diberikan bila anak melakukan kesalahan dengan sengaja. Berapapun usia anak, telah memberikan hukuman harus disesuaikan
dengan usia anak di dalam mendidiknya. Dalam pendidikan seks, metode pemberian hadiah dan hukuman dapat diterapkan dalam rangka menanamkan aturan-aturan Islami menyangkut masalah-masalah ibadah dan etika, khususnya etika seks bagi anak yang telah mematuhi aturan-aturan yang telah dirancang bagi mereka, seperti etika masuk ke kamar orang tua, tidak terpisah dengan orang tua, berpakaian dan badana Islami, serta mengambil batasan-batasan pergaulan dengan jenis kelamin. Mereka berhak mendapat hadiah dari orang tua meskipun hanya sekedar sanjungan pujian. Namun apabila mereka melanggar aturan-aturan tersebut, mereka haruslah diberi hukuman meskipun hanya berupa teguran ataupun celaan. Selanjutnya, upaya pendidikan seks tahap awal yang pertama ada beri perlakuan sesuai dengan jenis kelamin anak. Menanamkan jiwa sesuai dengan jenis kelamin anak merupakan hal yang sangat penting. Islam melarang tindakan menyerupai lintas jenis. Penanaman jiwa sesuai dengan jenis kelamin anak merupakan hal yang sangat mendasar. Struktur tubuh antara laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda. Hal ini juga mempengaruhi kondisi psikisnya. Yang kedua, kenalkan bagian tubuh dan fungsinya. Sejak dini, usahakan anak telah mengenal bagian tubuhnya serta fungsinya. Orang tua jangan malu menyebutkan kemaluan anak dengan nama sebenarnya. Yang ketiga, ajari anak membersihkan alat kelamin. Seiring dengan perkembangan anak, orang tua diharapkan mengajari anaknya untuk membuang hajat pada tempatnya atau biasanya dilakukan toilet training. Jangan membiasakan anak membuang hajatnya di sembarang tempat. Yang keempat, pahamkan anak tentang menstruasi atau mimpi basah. Masa remaja merupakan masa yang prima. Waktunya pendek, namun membuat perkembangan fisik dan psikis anak secara optimal. Pendidikan seks diawali dengan memperkenalkan bagian tubuh. Lambat laun akan mengetahui bahwa fungsinya tidak hanya sejalan untuk buang air kecil, namun lebih dari itu, yaitu sebagai salah satu alat untuk melakukan reproduksi. Yang kelima, beritahu bagian tubuh yang boleh dan tidak disentuh orang lain. Orang tua memberitahu kepada anak aurat yang harus dijaga. Orang tua harus memperkenalkan sedini mungkin. Misalnya, aurat anak laki-laki adalah antara pusar dan lututnya. Demikian juga aurat anak perempuan meliputi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Yang keenam, beritahu sentuhan yang pantas dan sentuhan yang tidak pantas. Sebagai orang tua sudah lazim mengusap, menepuk bahu, memeluk, memijat anak. Perkenalkan nama sentuhan yang orang tua lakukan ke anak tadi. Misalnya saat sedih, orang tua memeluk dan membelai kepala anak sambil mengatakan, "Sini nak, sini anak ibu yang cantik, ibu peluk yuk." Dan suatu ketika orang tua mengatakan kepada anak yang boleh memeluk adalah ayah, ibu, kakak, adik, kakek, dan nenek. Yang ketujuh, membiasakan menutup aurat. Sejak kecil, dibiasakan anak-anak menggunakan busana menutup aurat. Apabila masih balita, walaupun tidak memakai busana muslim yang komplit, usahakan tetap mengenakan pakaian harian yang sopan. Yang kedelapan, pisahkan tempat tidur anak. Menurut hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, suruhlah anak-anak kalian untuk sholat sampai umur mereka 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak sholat, sedang umurnya sudah 10 tahun, dan pisahkan mereka dari tempat tidur kalian. Pemisahan tempat tidur anak dengan orang tuanya dilakukan agar aktivitas orang tua yang bersifat pribadi tidak diketahui oleh anaknya, sehingga anak tidak terbiasa melihat hal-hal yang tidak pantas. Demikian pula pemisahan antara tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan dilakukan agar mereka terhindar dari terbiasanya kontak fisik atau menerima sentuhan dari lain jenis. Yang kesembilan, ajari
anak minta izin pada waktu-waktu tertentu. Anak tidak boleh bebasnya keluar masuk kamar orang tua tanpa izin. Allah telah menentukan suatu ketetapan mengenai berkunjung ke kamar orang tua, yaitu sebelum subuh, tengah hari, setelah sholat isya. Yang ke-10, seleksi media yang dikonsumsi anak. Orang tua hendaknya mendampingi anak di bawah umur saat mereka sedang menonton televisi atau sedang bermain handphone. Harus didampingi oleh orang tua supaya orang tua itu mengetahui apa yang anak-anak mereka tonton. Yang ke-11, beri contoh pergaulan antar jenis yang sehat. Anak akan mencontoh orang tuanya. Sikap dan perilaku anak tertanam secara efektif apabila orang tua memberi contoh dengan melakukan kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.